Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang robot soccer di mata kuliah RT Real Time System. Perkembangan teknologi robotika dan sistem embedded telah memungkinkan pembuatan robot yang dikendalikan secara nirkabel. Salah satunya adalah robot soccer, yaitu yang dirancang untuk bergerak sesuai perintah pengguna dalam simulasi permainan bola. Pada proyek ini, robot menggunakan ESP32 sebagai access point dan web server sehingga pengguna dapat mengontrol robot melalui browser pada smartphone atau laptop yang terhubung ke jaringan Wi-Fi. Selain itu, sistem juga memanfaatkan FreeRTOS dan dual core untuk membagi tugas komunikasi dan kontrol motor sehingga robot dapat bekerja lebih efisien. Untuk latar belakangnya adalah robot soccer merupakan salah satu penerapan robotika untuk menggabungkan sistem mekanis elektronika dan pemrograman untuk menghasilkan sebuah robot yang mampu bergerak sesuai perintah pengguna. Di proyek ini, robot dikendalikan menggunakan ESP32 sebagai access point sekaligus web server, dan pengguna cukup menghubungkan smartphone atau laptop ke jaringan Wi-Fi ESP32. Kemudian mengakses halaman web melalui browser untuk mengontrol arah gerakan robot secara real time. Komponen yang digunakan yaitu pertama ESP32 sebagai microcontroller, access point, dan web server. Lalu ada driver motor L298N mengendalikan arah putaran motor. Lalu ada motor DC gearbox sebanyak 2 buah sebagai penggerak robot. Ada roda robot, caster wheel untuk menjaga keseimbangan, baterai li-ion dan untuk sebagai sumber daya, dan laptop untuk media kontrol robot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anin. Kemudian di sini ada gambar rangkaiannya. Nah, kemudian ada wiring ESP32 ke driver motor. Pada pin 27 itu menyambung pada driver motor di in pertama. Fungsinya mengontrol arah motor kiri. Kemudian di pin 26 itu in 2 mengontrol arah motor kiri juga. Kemudian pada pin 25 itu in 3 mengontrol arah motor kanan. Pin 33 itu in 4 mengontrol arah motor kanan juga. Kemudian pin 14 itu NA, enable motor kiri. Pin 13 INB, enable motor kanan, dan ground bersama. Kemudian wiring driver motor ke motor DC. Pada out 1 terhubung ke motor kiri positif, fungsinya output motor kiri. Kemudian out 2-nya terhubung ke motor kiri yang bagian negatif, fungsinya output motor kiri juga. Kemudian out 3 terhubung ke motor kanan bagian positif, output motor kanan. Out 4 terhubung ke motor kanan bagian negatif, fungsinya output motor kanan. Kemudian power supply, sumber dayanya baterai positif terhubung ke 12 volt motor driver, fungsinya memberikan daya ke driver motor. Sumber dayanya baterai bagian negatif terhubung ke ground motor driver, fungsinya sebagai ground system. Kemudian 5 volt dari motor driver terhubung ke pin ESP32, fungsinya menyuplai daya ke ESP32. Ada cara kerja sistem secara umum. Yang pertama itu hotspot aktif. ESP32 membuat Wi-Fi access point bernama Abdil saat dinyalakan. Kemudian menghubungkan HP, pengguna menghubungkan HP ke Wi-Fi tersebut. Kemudian buka halaman web, browser membuka IP ESP32 menampilkan tombol kontrol, mengirim perintah. Saat tombol ditekan, perintah teks dikirim via WebSocket. Kemudian menggerakkan motor, ESP32 menerima perintah lalu mengatur pin motor sesuai arah. Penerapan FreeRTOS dan dual core. ESP32 memiliki 2 inti prosesor, Core 0 dan Core 1, yang memungkinkan beberapa task berjalan secara bersamaan menggunakan FreeRTOS. Pada proyek ini, pembagian task dilakukan agar proses komunikasi dan kontrol motor tidak saling mengganggu. Pada Core 0, Wi-Fi access point, web server, web socket, task LED, atau monitoring. Yang Core 1,
tas motor, membaca perintah, mengontrol driver motor, dan menggerakkan robot. Dengan masuk ke kode program, penjelasan include wifi.h, library untuk mengatur fitur Wi-Fi pada ESP32. Dalam kode ini digunakan untuk membuat access point. Kemudian include asynTCP.h, library pendukung untuk menangani protokol TCP secara asinkron. Include ESP async web server.h, library untuk membuat web server asinkron yang memungkinkan ESP32 melayani halaman web dan koneksi WebSocket tanpa memblokir proses. Define in 1 sampai in 4 memberi nama pada pin GPIO yang terhubung ke driver motor. Define INB, pin enable driver motor, harus high agar motor bisa menyala atau berfungsi. Kemudian define LED pin LED bawaan ESP32 pada GPIO 2 dipakai sebagai indikator status hotspot. Kemudian di bagian kode program yang tertera itu menentukan nama Wi-Fi, SSID, dan password yang akan dipancarkan oleh ESP32. Kemudian akan disampaikan oleh Ilham Aji. Oke, selanjutnya ada server dalam kurun 80, yaitu membuat objek web server yang berjalan pada port 80. Selanjutnya ada /ws, yaitu membuat objek WebSocket yang berjalan pada jalur root. Nah, selanjutnya yaitu ada current command, yaitu variable global untuk menyimpan perintah pergerakan robot saat ini. Defaultnya yaitu stop. Dan selanjutnya yaitu ada motor text handle dan LED text handle, yaitu variable yang digunakan untuk mengontrol atau melacak teks yang berjalan secara multi-threading. Selanjutnya pada program yaitu menyimpan teks HTML ke dalam memori flash bukan RAM agar menghemat penggunaan memori ESP32. Selanjutnya ada bagian CSS, yaitu mengatur tampilan terbuka controller di browser agar berwarna gelap, yaitu diberikan dark mode dengan tombol bulat yaitu berupa F, B, L, dan R yang memiliki efek animasi saat ditekan. Selanjutnya pada bagian JavaScript, yang pertama ada window.onload, yaitu membuka koneksi WebSocket ke alamat IP ESP32 begitu halaman web selesai dimuat. Selanjutnya ada cmd, yaitu fungsi untuk mengirimkan data teks perintah, misal maju atau stop melalui koneksi WebSocket yang sudah terbuka. Selanjutnya pada bagian body, yaitu menyusun tombol kontrol. Perhatikan event on mouse down atau on touch start akan mengirim perintah gerak, sedangkan on mouse up akan langsung mengirim perintah stop jika tombol dilepas. Oke, selanjutnya ada perintah maju atau mundur, kedua motor berputar ke arah yang sama. Dan selanjutnya ada kiri atau kanan, yaitu motor berputar berlawanan arah agar robot berbelok di tempat. Selanjutnya ada stop motor, yaitu mematikan semua input driver motor agar robot berhenti. Oke, selanjutnya ada fungsi loop independen untuk mengontrol motor. Fungsi ini memeriksa isi dari current command setiap 10 detik dan langsung mengeksekusi fungsi motor yang sesuai. Selanjutnya yaitu fungsi loop independen untuk mengedipkan LED setiap 500 mili-detik sebagai penanda bahwa sistem atau program tidak hang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Jaki. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya, jadi fungsi lainnya yaitu if type untuk mengecek apakah ada data masuk dari browser saat tombol ditekan, kemudian look for untuk mengonversi data biner yang diterima menjadi sebuah string text. Kemudian fungsi lainnya yaitu current command memperbarui variabel perintah global dengan perintah baru dari yang nantinya langsung dibaca oleh tas motor. Kemudian selanjutnya setup untuk mengaktifkan komunikasi serial monitor pada baud rate 100.015.200. Kemudian mengatur semua pin motor dan LED sebagai output. Kemudian memberikan logika high kepada pin enable dan ENA dan NB agar driver motor aktif secara penuh. Selanjutnya fungsi untuk mengaktifkan mode access point. Alamat IP ESP32 kemudian dicetak ke serial monitor.
Kemudian fungsi selanjutnya untuk menghubungkan fungsi event handler on WS event ke objek WebSocket dan mendaftarkan WebSocket tersebut ke web server. Kemudian fungsi selanjutnya, fungsi ini kode ini untuk mengatur agar saat pengguna mengakses alamat IP utama, server akan mengirimkan tampilan web controller robot. Setelah itu web server dijalankan melalui server begin. Oke, selanjutnya yaitu untuk membuat tas untuk motor dan menguncinya agar berjalan di core 1 ESP32 dengan brightness tinggi supaya respon gerakan robot sangat cepat tanpa terganggu proses web server. Oke, next untuk fungsi ini untuk membuat tas untuk LED berkedip dan menguncinya di core 0 ESP32 berbagi tempat dengan sistem Wi-Fi dan web server. Kemudian untuk void loop sengaja dikosongkan karena semua proses utama seperti web server, WebSocket, kontrol motor, dan LED sudah dialihkan dan dikelola secara mandiri oleh FreeRTOS di masing-masing core. Oke, mungkin dari kelompok kami itu saja. Sekian, terima kasih.